Gue tahu apa yang lo pikirin pas pertama kali lihat gue di bawah pohon pinus. Ada mie instan tumpah? Atau, buset, ini kembang kol kok nyasar ke hutan? Tahan dulu jempol lo buat scroll. Gue bukan jamur biasa yang cuma numpang eksis. Gue adalah Sparasis crispa, alias jamur kembang kol. Gue punya struktur arsitektural yang lebih rumit dari labirin perasaan lo ke si doi. Di 10 detik ini, coba temuin organisme lain yang punya tekstur renyah dan kenyal alami tanpa tepung bumbu. Penasaran kenapa gue disebut harta karun tersembunyi para ilmuwan? Simak terus! Karena cerita gue ini bakal bikin sel otak lo party! Halo Sobat Mikroba! Gue Sparasis, jamur kece yang punya penampilan paling slay sehutan raya. Kalau jamur lain bangga sama payung mereka, gue mah beda. Gue punya kelopak keriting berlapis-lapis. Bikin gue kelihatan kayak outfit Adi Busana di Paris Fashion Week. Tapi jangan salah, gue bukan cuma modal tampang. Secara taksonomi, gue ini spesialis penghuni akar pohon konifer. Gue punya kepribadian yang agak introvert. Kenapa? Karena gue nggak suka tempat rame. Gue cuma tumbuh di tempat yang udaranya sejuk dan bersih. Pokoknya, gue adalah definisi nyata dari estetik tapi bermanfaat. Stay tuned, karena gue bakal bongkar rahasia kimiawi di balik lipatan-lipatan kece gue ini. Awas, jangan di-scroll dulu. Secara ilmiah, bentuk gue yang keriting-keriting ini bukan buat gaya-gayaan doang ya. Struktur ini disebut foliaceous branches. Coba ada yang tahu nggak kira-kira fungsinya buat apa? Buat memaksimalkan luas permukaan, supaya gue bisa ngelepasin spora sebanyak mungkin ke udara. Gue itu ibarat antena pemancar sinyal, tapi yang gue pancarin adalah masa depan populasi gue. Tekstur gue yang kaku tapi fleksibel ini asalnya dari dinding sel yang kaya akan polisakarida kompleks. Jadi, kalau lo pegang gue, rasanya kayak megang tulang muda yang dibalut beludru. Mind blowing kan? Arsitektur gue ini bikin para insinyur biomimetik melongo saking efisiennya. Sekarang kita masuk ke bagian serius. Di dalam tubuh gue yang keriting ini, ada kandungan beta 1,3 glukan. Dosisnya nggak main-main. Di dunia medis, zat ini tuh kayak Iron Man buat sistem imun loh. Dia bisa ngebangunin sel makrofag dalam tubuh manusia buat lebih galak ngelawan radikal bebas. Bukan gue sombong, tapi riset di Jepang bilang kalau gue punya potensi anti-tumor yang signifikan. Jadi, kalau ada yang bilang gue cuma hiasan, kasih tahu mereka kalau gue ini apotek berjalan yang estetik. I'm not just a fungus, I'm a functional powerhouse. Gue adalah jamur parasit sekaligus saprotrof. Gue dapat nutrisi dari ngurai kayu pohon pinus tua. Oke, gue mau jujur. Hubungan gue sama pohon pinus itu agak toxic relationship, tapi tetap romantis. Tapi tenang, gue nggak langsung bikin mereka tumbang kok. Gue bekerja pelan, penuh perasaan. Sampai akhirnya, gue muncul ke permukaan tanah sebagai buah yang cantik. Ini tuh kayak drama Korea, ada perjuangan, pengorbanan, dan akhirnya muncul visual yang memukau mata. Gue adalah bukti kalau dari proses penguraian pun, bisa lahir sesuatu yang luar biasa bermanfaat. Semua yang lahir dari alam itu luar biasa. Pernah nggak lo ngebauin aroma hutan setelah hujan? Wangi yang bikin tenang itu salah satunya dari gue. Gue punya profil senyawa aromatik terpenoid yang unik banget. Beda sama jamur lain. Kalau jamur kancing aromanya tanah, gue punya sedikit sentuhan aroma kacang dan kayu manis tipis. Aroma ini adalah cara gue berkomunikasi sama lingkungan sekitar.
Wangi gue ini tuh mahal. Banyak koki bintang 5 yang bilang kalau aroma gue itu setara sama truffle, tapi versi yang lebih fresh. Bukan cuman keren kan gue? Nah, ini yang paling asyik. Meski gue keren, gue tetap rendah hati buat masuk ke dapur rumah tangga. Di beberapa daerah, gue sering diolah jadi masakan tradisional yang bikin lidah bergoyang. Tekstur gue yang crunchy ini paling juara kalau dijadiin tumis jamur pedas atau dicemplungin ke sayur bening. Bayangin, tekstur kenyal gue berpadu sama bumbu dasar kayak bawang, kunyit, dan sedikit lengkuas. Rasanya, mantep banget. Gue itu kayak bunglon, bisa masuk ke masakan modern, tapi tetap hormat sama resep warisan nenek moyang. Gue mau pamer dikit nih. Lo semua udah pernah cobain gue dijadiin pepes belum? Lipatan-lipatan badan gue itu pinter banget nyimpen bumbu rempah kuning. Pas dikukus, zat-zat aktif gue nggak hilang, malah menyatu sama aroma daun pisang yang kebakar. Di sini terjadi reaksi kimia yang disebut infusion, di mana uap panas ngebuka pori-pori sel gue, lalu menggantinya sama ekstrak kemiri dan kunyit. Pas lo gigit, tekstur gue tetap ngelawan alias crunchy, beda sama jamur tiram yang biasanya pasrah kalau dimasak lama. Duh, capek juga ya jadi keren terus. Tapi dengerin deh, ada yang bilang jamur itu nggak punya perasaan. Padahal gue itu peka banget. Gue nggak bakal tumbuh kalau lingkungannya nggak benar-benar bersih. Gue bukan tipe jamur pick me girl yang maksa pengen dipetik di pinggir jalan. Gue itu eksklusif. Ada candaan di kalangan spora kalau gue itu jamur yang paling rajin ke salon. Jadi keritingnya permanen. Jokes lawas sih, tapi emang bener. Siapa lagi yang bisa punya gaya rambut seikonik gue tanpa perlu catokan? Jangan sampai lo kemakan hoaks jamur abal-abal. Akhir kata, perjalanan gue dari bawah pohon pinus sampai ke piring lo adalah sebuah bukti keajaiban evolusi. Gue bukan cuma soal rasa, tapi soal sinergi luar biasa antara nutrisi, medis, dan tradisi dari masa ke masa. Di masa depan, mungkin gue bakal lebih banyak ditemuin di botol suplemen karena kadar kolagen gue yang tinggi. Jadi, mulai sekarang, kalau lihat gue di hutan atau di pasar organik, jangan cuma difoto buat konten ya. Hargai setiap lipatan gue, karena di sana ada jutaan tahun rahasia alam yang siap bikin hidup lo lebih sehat. Kalau lo suka info-info unik yang bikin otak lo slay kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Gue Sparasis Crispa, pamit dulu mau lanjut tumbuh lagi. Stay fungi, stay funky.